Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ummata sayyidina Muhammadin bi awsa'il fadail wa ja'alahum fil akhirati humul akarim wal awail. وطهرهم في مواسم جوده من السفاسف والرذائل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Segenap orang tua, para hujjaj, para asatidzah, Ustaz Nazaruddin, Ustaz Abdul Razak bin Haji Rais, Ustaz Zaki Abdullah, semua yang hadir, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita bulan Ramadan di 1445 Hijriah. Kalau kita melihat mungkin ke kanan, ke kiri, kita dapetin ada saudara kita, orang tua kita atau jemaah kita yang tahun lalu bersama kita beribadah, kini telah tiada. Salah satunya adalah almarhumah Dedeh. Tahun ini ya? Tahun ini ya? Ya. Kita doakan mudah-mudahan yang telah mendahului kita jadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, ulama mengatakan ij'al himmatak fir ruh wa hazimatak fin nafs wa mautuka fil jasad. Jadikan semangat hidup kita untuk memperbaiki rohaniyah kita. Untuk memperbaiki rohaniyah kita. Kita hidup nih, ngapain nih? Salah satu fokus yang paling utama dan terutama ialah memperbaiki rohaniyah kita. Wa hazimatak fil nafs. Kalau ada perlawanan, maka perlawanan tersebut kita pergunakan untuk melawan hawa nafsu. Ya. Jangan dipakai buat lawan orang tua, ya. Jangan dipakai buat lawan arus, jangan dipakai buat lawan pemerintahan yang sah. Tapi dipakai untuk apa? Melawan hawa nafsu. Wa mautuka fil jasad. Dan persiapkan bahwa jasadmu ini bakalan mati. Jadi disuruh fokusnya ke rohaniyah, kemudian lawannya hawa nafsu, kemudian persiapkan kematian untuk jasad kita. Tetapi yang terjadi saat ini, orang-orang hidup di dunia gagal fokus. Dia gimana? Lebih memperhatikan jasadnya, fisiknya, badannya, ketimbang rohaniyahnya. Padahal kita tadi bilang apa? Bahwa kematian untuk jasad kita. Mereka yang sudah wafat, jemaah sekalian, pada umumnya jasadnya dikubur dan menjadi santapan hewan di tanah. Setelah 5 tahun, 6 tahun habis, nggak bersisa. Mungkin yang tersisa ajbul zanab ini ya tulang ekor yang dilihat. Tapi pada umumnya semua manusia nggak bersisa. Hanya manusia-manusia pilihan yang kita dapetin udah 10 tahun dikubur, 15 tahun dikubur, 20 tahun dikubur, jasadnya masih utuh. Ditelusurin guru ngaji, ditelusurin dia punya kebaikan ini, itu dan sebagainya. Tapi pada umumnya jasad tersebut itu habis, nggak tersisa, menjadi santapan hewan di tanah. Sementara orang banyak hidup nggak ngambil pelajaran dari yang dulu-dulu. Masih selalu memperindah fisiknya, memanjakan jasadnya, mempercantik badannya dan sebagainya. Perawatannya dari rambut, ya rambut diapain? Ya dikeramasin, nanti dibawa ke salon dan sebagainya. Mukanya diapain? Dipakein krim, skincare dan sebagainya biar glowing ya. Apalagi yang perempuan, itu perhatian banget, ada anggarannya tersendiri tuh. Biar mukanya glowing, jemaah sekalian. Kemudian apa? Badannya juga diperhatiin. Padahal jemaah sekalian, kita disuruh untuk memperhatikan rohaniyah, fokus yang utamanya. Sayangnya, kita udah hidup 11 bulan, memanjakan fisik dan badan kita. Masuk ke Ramadan, kita masih manjain fisik kita juga.
bukan memperbaiki rohaniah. Coba, kita masih manjain fisik. Mau buka puasa dari jam 5 kita udah mikirin apa? Udah mikirin takjil, ya. Mikirin takjil, udah beli gorengan, beli es, beli nasi padang, kita tenteng-tenteng itu kemana-mana. Fokus dan pikiran kita apa? Alangkah indahnya ntar pas buka puasa kena gorengan, ya, kena es dan sebagainya. Dia nenteng itu fokus pikirannya, hatinya buka puasa. Lagi-lagi dimanjain apa? Yang dimanjain fisiknya, yang dimanjain fisiknya. Padahal kalau kita orang yang jeli perhatian, ada momen spot rohaninya saat berbuka puasa. Yaitu apa? Manfaatkan waktu berbuka puasa, jangan kasih makan ke jasmani mulu. Ada rohani juga nih. Jasmani bakalan mati ditinggal, roh bakalan selalu ada. Jasadnya udah habis di kuburan, tapi rohnya masih selalu hidup, masih selalu ada. Makanya kita di Betawi udah gak asing namanya bikin tahlilan, ya, bikin haul al-fatihah ila ruh, ila ruh, ila ruh. Kenapa? Karena rohnya selalu hidup, ya. Rohnya selalu hidup dan dia mengambil manfaat dari bacaan-bacaan orang yang dikirimkan kepada mereka yang sudah wafat. Maka hidup di dunia, dari sekarang kita hidup di dunia, manjakan rohaniah kita dengan aneka macam santapan rohaniah. Salah satunya pas lagi buka puasa, jangan dikasih makanan buat fisik doang, fisik buat jasad kita doang, tapi di situ ada spot doa. Tapi kebanyakan pada umumnya gimana? Orang buka puasa, sekalipun dia hafal doa buka puasa, Allahumma lakasumtu, itu aneh perhatian kalau bukber yang baca cuma sekian persen doang. Coba deh, kalau sekarang kita habis buka mungkin aneh besok baca, ya. Tapi nanti buktiin coba. Begitu waktunya pas buka puasa jemaah sekalian, itu semua berlomba-lomba, ya enggak? Main lirik-lirikan, mana yang paling harus dihantam duluan, mana yang belakangan, lupa sama yang doa. Padahal di sini spot yang amat istimewa, yaitu orang yang berpuasa saat dia berdoa. Dia berdoa manfaatin. Baca doanya habis batalin, makan kurma, minum air putih, baru dibaca doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Mungkin ada Ustaz itu hadisnya riwayat dhaif. Ada riwayat yang sahih, nah riwayat yang sahih, baca semuanya riwayatnya. Mungkin selama ini kita hidup dari kecil cuma doanya hafalin itu lakasumtu doang. Padahal ada riwayat-riwayat yang lain. Nabi Muhammad buka puasanya nggak cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dalam riwayat Nabi SAW berdoa zahabaz zama wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Udah hilang dahaga, udah basah tenggorokan, dan insyaallah tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa tersebut dibacanya habis ngebatalin makan korma, minum air putih setelah basah tenggorokan. Zahabaz zama. Kalau dibacanya sebelum buka puasa masih belum basah di tenggorokan, coba sekalian. Ya. Masih belum hilang dahaganya. Makanya baca doa tersebut. Zahabaz zama wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Baca lagi riwayat yang lain. Allahumma ya azim ya azim ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Riwayat yang lain lagi. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Ya Allah, yang rahmatmu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah dosa kesalahan. Kapan itu dibaca? Saat buka puasa. Maka saat itu jemaah sekalian, kita bukan lagi mau ngasih makanan buat jasad doang, tapi rohaniahnya keisi. Rohaniahnya keisi dengan doa-doa yang tadi kita panjatkan. Dan kita yakin itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saat sahur. Saat sahur, apa yang kita manjain lagi? Yang kita manjain masih pikirin makanan lagi. Ya, makanan paling diselingin kopi lagi. Yang ngerokok lagi tuh cuma habis sahur gitu. Ya, sambil nunggu adzannya ngerokok lagi. Padahal di situ apa? Ada spot juga diijabahnya doa dan orang-orang soleh nggak pernah ketinggalan. Wabil ashari hum yastaghfirun, ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka punya kebiasaan sedikit tidurnya,
Kalau kita apa? Sedikit-sedikit tidur ya. Kalau dia sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur ya kan. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka membaca istighfar. Maka jemaah sekalian, ini spot untuk mendapatkan rohani yang pas lagi sahur. Nah, makan adalah makan sahur sunnah, minumnya juga dapat pahala sunnah, keberkahan tasaharu fa inna bis sahuri barakah. Tapi kita pengen mendapatkan derajat yang lebih lagi, apalagi sudah tadi malam ke-13 Ramadan. Udah merasa belum rohaniyahnya Ramadan? Santapan rohaniyah kita kita udah manjain belum? Ini waktu sahur, waktu yang sangat amat istimewa. Begitupun juga saat sholat, gimana? Saat sholat malam ke-13, kalau kita hitung-hitung berarti udah berapa rakaat tarawih yang kita sholatin, gimana? 260 ya. 260 rakaat. 260 rakaat. Berapa sujud yang kita kerjakan buat tarawihnya doang? Berapa ruku, berapa i'tidal? Ada nggak rohaniyah saat sholat kita? Atau sholat kita masih cuma sekedar memanjakan fisik dan jasad kita? Cuman bergerak ke atas, i'tidal, ruku, sujud, balik lagi, berdiri, i'tidal, ruku, sujud. Itu cuma gerakan fisik doang. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas. Bahwa amal perbuatan yang kita perbuat itu adalah kerangka. Kerangka apa artinya sih kerangka? Dia nggak hidup ya Mas. Maka kalau mau hidup kerangka tersebut harus ada apa? Harus ada roh. Kata beliau Ibn Athaillah, wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas. Rohnya biar rangka itu hidup, jamaah sekalian, diperlukan ada rahasia keikhlasan. Keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala dalam praktek amal ibadah seseorang. Kalau kita benar-benar ikhlas, ini sholat untuk siapa jamaah sekalian? Dia pasti bakalan persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu baca Quran kita untuk siapa, kita pasti bakalan berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala udah modalin kita banyak hal. Lahir kita nggak punya pakaian, ya. Lahir nggak punya pakaian, nggak punya apa-apa. Nangis, nggak punya apa-apaan. Sampai kemudian diberi rezeki pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki makanan, minuman, kemudian sampai kayak sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik. Zat yang maha baik yang telah menganugerahkan kepada kita, yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian pengen ngitung, mengkalkulasikan nikmat dari Allah, nggak bakalan bisa ngitung. Nggak bakalan bisa kehitung. Ngitungnya aja nggak bisa, apalagi ngebalesnya. Mungkin kalau kita dapat pemberian dari seseorang, kita bisa ketaker. Orang ngasih apaan nih? Ngasih motor harganya berapa? Oh segini, sekian tahun, suatu saat gue bakalan balas. Gue mau balas budi, balas kebaikannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nikmatnya nggak terhitung. Maka saat kita lagi beribadah kepada Allah, ini beribadah untuk Allah, zat yang udah maha baik, memberikan aneka macam nikmatnya, pasti dia bakal berusaha memberikan yang terbaik. Kalau kita punya bos kita baik, perhatian, dikit-dikit ngasih bonus, ngasih uang jajan, uang jalan, buat keluarga ditipin lagi, dikasih lagi. Itu orang bakalan kerjanya apa? Totalitas. Kalau diperintah sama bosnya, dia bakalan kerjain sempurna, dia bakalan kerjain profesional. Kenapa? Karena bosnya baik. Dia bakalan memberikan yang terbaik. Sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha baik, yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala perintahkan kita beribadah, maka ibadahnya kita persembahkan yang terbaik. Maka ibadah kita nih yang tadi udah malam 13, kalau nggak ada ruhnya, itu masih jauh dari yang diharapkan. Al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirrul ikhlas. Makanya makna ikhlas itu dibagi-bagi tiga ya Mas. Ada ikhlasul abid, ada ikhlasul tujjar, ada ikhlasul ahrar. Ada ikhlasnya seorang budak. Ikhlasnya seorang budak gimana? Budak itu nggak mau kerja kecuali kalau udah disuruh sama majikannya. Kenapa dia kerjain? Karena kalau dia nggak mengerjakan perintah majikannya, bakalan disiksa sama majikannya.
bakalan mendapatkan ancaman dari majikannya. Sama halnya ada orang, kenapa puasa Ramadan? Kalau nggak puasa Ramadan, gue nggak diampunin, gue bakalan disiksa di neraka. Itu masuk kategori ikhlas. Dia beribadah karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kategori ikhlas. Ada lagi ikhlas untuk ikhlasnya pebisnis. Pebisnis gimana sih? Dia hitung-hitungan. Nggak mau mengeluarkan sesuatu, uangnya nggak mau dikeluarin terkecuali menghasilkan keuntungan balik. Dia hitung-hitungan. Gue dapat untung kan ya? Gue dapat untung baru gue mau jalanin. Nggak dapat untung nggak deh. Maka orang beribadah dihitung-hitungan. Ini apa nih balasannya surga? Yang ini balasannya dosa diampuni. Yang ini balasannya. Dia hitung-hitungan jemaah sekalian. Boleh nggak kayak begitu? Boleh. Itu masuk kategori ikhlasul tujar. Ikhlasnya pebisnis. Tapi ada lagi yang ikhlas yang paling top, yaitu ikhlasul ahrar. Ikhlasul ahrar, ikhlasnya orang yang terbebas dari dua hal ini. Bukan motivasinya karena surga, bukan motivasinya takut dengan neraka. Terus kenapa dia beribadah? Dia beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pengen berterima kasih, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan hidupnya dalam keadaan Islam. Ya, alhamdulillah di lingkungannya di Indonesia, di Menteng Dalam ya, yang banyak aktivitas keagamaannya. Coba kalau tinggal jauhan dikit, misalnya di Korea, nyari tarawih susah cuman kalau di Korea. Ya, ini dengan gampangnya kita mau tarawih di mana, di masjid sini, di Musola Al-Masyurin, di An-Nur dan sebagainya. Ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ikhlasul ahrar. Ikhlasnya seseorang yang nggak lagi takut dengan neraka, nggak lagi mengharapkan surga. Kenapa dia beribadah? Pengen bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa berbuat demikian?" Oleh Sayyidah Aisyah ditanya, kata Rasulullah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Nggak bolehkah aku menjadi hambanya yang bersyukur? Maka jemaah sekalian, bangkitkan semangat rohani kita di setiap amal ibadah. Baca Quran, rohanianya ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dia jadi imam, punya hafalan, bacaan Qurannya dibagusin, tujuannya apa? Biar makmumnya betah, biar makmumnya senang. Maka seolah-olah dia menyanyikan untuk makmum, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbagus bacaan Quran untuk Allah, bukan untuk makmum, ya, bukan untuk pengurus DKM. Tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarin suara yang terbagus, suara yang terbaik. Ini makna ikhlas. Maka jemaah sekalian, di sisa-sisa malam ini mari sama-sama bangkitkan rohani di setiap amal ibadah kita. Kemudian perlawanan untuk melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Nah, kita udah buka puasa, tapi masih ada orang yang terus berpuasa. Ya. Udah beduk maghrib dia masih terus berpuasa. Puasa sampai besok subuh, sampai besoknya lagi, sampai dia wafat, baru dia berbuka puasa. Dialah yang menjalankan puasa besar. Kalau yang kita jalani dari subuh sampai maghrib itu puasa kecil. Anak kecil juga puasa, jemaah sekalian. Tapi puasa besar, puasa menahan hawa nafsu. Habis maghrib masih nahan hawa nafsu. Habis isya, habis subuh, terus muter. Makanya Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan saat buka puasa, satu kebahagiaan lagi saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buka puasanya orang yang menahan hawa nafsu. Hidup di dunia panas, menahan hawa nafsu. Kata Rasulullah SAW tuh, di akhir zaman, al-qabid ala dinih kal-qabid ala al-jamr. Orang yang pegang teguh dengan agamanya kayak pegang bara api. Pegang bara api panas gak nyoba? Aram, gimana sih? Aram lagi merah-merahnya kita pegang. Ini bara api kita pegang sebagai penerang. Kalau kita lepas, ini lautan, padam. Maka sama halnya orang yang pegang teguh dengan agama di akhir zaman seperti orang yang pegang bara api, panas. Menahan hawa nafsu itu panas. Dan jangan dikira hawa nafsu itu dalam kemaksiatan aja, enggak. Ada orang yang beribadah pakai hawa nafsu dan dia ketipu juga. Dengan ibadah yang menggunakan hawa nafsunya. Sayyidil Habib Umar menceritakan salah satu orang soleh, dia ini punya kebiasaan setiap tahunnya jihad. Dan setiap tahun dia mau jihad, jadwalnya dia jihad fisabilillah,
pasti perasaan dia berat, hatinya dia berat untuk keluar dari rumahnya berperang. Berat banget, tapi dia berangkat sampai akhirnya dia berjihad dan dia pulang. Tahun berikutnya begitu lagi, dia berjihad, berat lagi jemaah sekalian. Hawa nafsu, nahan itu susah, berat banget. Perang, ninggalin keluarganya, mungkin bisa jadi ninggalin rumahnya, ninggalin hartanya, ninggalin pertaniannya, ke tempat yang entah berantah menghadapi musuh. Maka dia setiap tahunnya terasa berat, waktu jadwal giliran perang. Sampai suatu ketika, di satu tahun dia mau keluar jihad kok ringan gitu. Dia mau keluar jihad kok nggak berat. Ya, nggak ada perasaan di hatinya yang ganjel dan sebagainya. Sampai akhirnya dia berdoa pada Allah. Pasti di sini ada yang salah dalam praktek amal ibadah jihadnya ini orang tersebut. Pasti ada yang salah. Kenapa? Tahun sebelumnya kalau mau berjihad berat banget. Kok ini sekarang ringan, gampang, mudah, dan senang, happy jihadnya. Sampai di akhirnya berdoa minta kepada Allah agar diperlihatkan di mana letak kesalahan dalam dirinya. Kok tahun ini beda, bawaannya gampang mau jihad. Sampai akhirnya dia orang tertidur. Dalam tidurnya dia melihat penampakan hawa nafsu. Penampakan hawa nafsu, dia tadi mengatakan bahwa hawa nafsunya ini udah setiap tahun kalah dengan dirinya. Setiap tahun kalah, terbunuh, hidup lagi, terbunuh, hidup lagi. Sampai akhirnya hawa nafsu mengatakan, yaudah, gak apa-apa deh, sekarang dikasih semangat jihad, biar sekalian dia terbunuh, berakhir juga hawa nafsunya. Jadi kalau gak apa-apa, mendingan anda terbunuh sekali, daripada anda terbunuh berulang kali, karena gagal mengajak orang ini agar gak keluar jihad. Orang ini selalu berhasil melawan hawa nafsu. Orang yang sukses, orang yang menang, orang yang selalu menyelisihi hawa nafsunya. Maka jemaah sekalian, di madrasah Ramadan ini madrasah yang luar biasa, latihan khusyuk, latihan melatih rohaniah, latihan mengendalikan hawa nafsu. Setiap sholat yang kita kerjakan, usahakan 2 rakaat berikutnya harus lebih khusyuk, 2 rakaat berikutnya harus lebih khusyuk, dan seterusnya. Puasa Ramadan dari hari pertama, kedua, ketiga harus lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling indah. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkah. Ramadan yang paling ini Ramadan yang paling khusyuk, Ramadan yang paling berkesan, Ramadan yang paling bisa kita banggakan nanti di akhirat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh donatur yang terlibat dalam pelaksanaan syiar Ramadan di Musalla Al-Mahsyuril mudah-mudahan senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa anhum alayhi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alayhi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.